Alhamdulillah al-Malikid Dayyan al-Karimil Mannan ar-Rahimir Rahman allazi khalaqal insa wal jan. Ashhadu an la ilaha illallah al-Munazzilul Qur'an wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum bitaqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada pada 18 Ramadan 1445 Hijriah. Tentu doa dan harapan kita semoga apa yang sudah kita kerjakan, apakah itu puasa Ramadan kita maupun juga ibadah-ibadah yang lain, tarawih, witir dan tadarus Al-Quran, mudah-mudahan Allah terima semuanya insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Selaku khatib, saya mengajak mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan meyakini bahwa kita ini dari Allah dan satu saat akan kembali kepada Allah, dan takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kita sering diingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan jangan kamu wafat meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, artinya tetap beriman dan bertakwa kepada Allah. Jamaah sekalian, tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa tema yang akan kita sampaikan dalam waktu yang beberapa saat ini yaitu tentang momentum puasa melahirkan insan takwa. Kita tahu Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Tidak ada bulan seindah Ramadan. Sampai Rasulullah menggambarkan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sana kulluha Ramadan." Kalau saja umatku tahu apa yang ada di Ramadan, maka umatku pasti menginginkan agar sepanjang tahun itu menjadi Ramadan. Betapa tidak, betapa dahsyatnya pahala yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Jangankan kita berpuasa, jangankan kita melakukan salat wajib, bahkan kata Nabi, salat sunat yang kamu lakukan itu ibadahnya sama dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Karena itu mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini dengan melakukan amaliyah Ramadan, bukan hanya berpuasa pada siang hari, tapi juga kita berusaha untuk menghidupkan malam-malamnya dengan tarawih, dengan witir, apalagi ditambah dengan tadarus Al-Quran. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma wa qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam-malamnya dengan tarawih, dengan witir, dengan penuh iman dan mengharap rahmat Allah, diampuni semua kesalahannya. Subhanallah. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum
untuk melahirkan insan yang takwa, karena sesuai dengan tujuan puasa, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi insan yang takwa. Ternyata takwa itu mengandung tiga unsur yang saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Dan ini disampaikan oleh hadis yang berasal dari Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau jelaskan, taqwallah ayyuta'a fala yu'sa wa yushkara fala yukfar wa yuzkara fala yusa. Takwa itu taat kepada Allah dan tidak durhaka kepadanya. Yang kedua, bersyukur kepada Allah dan tidak mengingkarinya. Dan yang ketiga, ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Yang pertama, taat kepada Allah dan tidak mendurhakainya. Ketaatan kita kepada Allah itu sudah jelas, ada petunjuknya. Petunjuknya itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Itulah Al-Quranul Karim. Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, walaupun mungkin bisa lebih atau kurang dari 6.666 ayat, karena ada yang pernah menghitung. Tapi yang jelas itu Al-Quran yang turun kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam 2 periode, ada periode Mekah, ada periode Madinah. Yang Mekah itu disebut dengan Makkiyah dan Madinah disebut dengan Madaniyah. Jamaah sekalian, Rasulullah pernah menggambarkan taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan 2 pusaka, kata beliau. Aku tinggalkan 2 perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnata rasuli, kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang terjadi diskursus, kenapa Al-Quran itu baru dibukukan pada periode Khalifah Utsman bin Affan? Kenapa tidak pada periode Rasulullah? Kenapa tidak pada periode Abu Bakar, periode Umar misalnya? Tapi kenapa di zaman Utsman? Nah, itulah yang memang menjadi pertimbangan pada waktu itu, dan sekaligus juga beberapa kekhawatiran karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang telah meninggal dunia. Nah, ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Al-Quran, kita taati dan kita patuhi. Ada tuntunan di dalam Al-Quran yang tadi kami sampaikan di awal, bagaimana Al-Quran itu menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Bahkan kita tahu Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, hudal linnas, dia menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sekaligus memberikan keterangan terhadap yang benar maupun yang salah. Inilah Al-Quran. Apa yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadisnya. Makanya beda ketika kita bicara Al-Quran, ada asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Tapi ketika bicara hadis, bukan lagi asbabun nuzul, tapi yang ada adalah asbabul wurud. Itu adalah bagaimana latar belakang hadis itu turun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi apa yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis. Karena itu, entah tahun berapa lupa saya,
ada aliran yang menamakan dirinya ingkar sunnah. Artinya mengingkari adanya sunnah. Nggak perlulah ada sunnah itu. Nggak perlu ada hadis, cukuplah Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman. Tidak. Sebab kalau kita mau berbicara fakta bahwa ternyata Al-Quran itu turun di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di awal kita sampaikan bahwa ada hal-hal yang memang tidak mendetil dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Karena itu apabila kita tidak lagi mau mengikuti aturan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, itu adalah satu bentuk pendurhakaan terhadap aturan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah dan tidak mengingkarinya. Anugerah yang diberikan Allah kepada kita begitu banyak. Bahkan Al-Quran mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat yang diberikan Allah, nggak bakalan mampu kita menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat Allah. Bahkan ada satu surat, dan surat itu ditulis di dinding masjid ini. Surat Ar-Rahman. 31 kali diulang oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Masya Allah. Karena itu jangan pernah putus harap dengan Allah. Hari-hari dari tanggal 11 sampai tanggal 20 itu adalah hari yang penuh dengan ampunan. Dekati Allah. Apa yang pernah disampaikan oleh Ari Ginanjar, milikilah kecerdasan spiritual. Di samping ada kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Supaya kita tidak pernah lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasallah, dalam ayat yang lain. Janganlah kamu lupa kepada Allah. Kalau kamu lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan menjadikan mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita begitu banyak. Dan bahkan Rasulullah mengingatkan kita di bulan Ramadan ini, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan, seutama-utama pemberian adalah pemberian yang kita berikan di bulan Ramadan. Bahkan di Ramadan ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Kalau zakat fitrah mungkin tidak begitu besar, zakat jiwa kita, tapi zakat mal, zakat harta kita keluarkanlah. Oleh karena itu zakatul fitri, kata Rasulullah, tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Zakat itu pembersih bagi orang yang berpuasa dan menjadi makanan bagi orang miskin. Ma'asyiral muslimin, apabila nikmat karunia yang diberikan oleh Allah tidak kita gunakan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah, berarti itu adalah satu bentuk pengingkaran dari nikmat dan karunia yang diberikan Allah. Karena itu Al-Quran mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat itu, kata Allah. Tapi kalau tidak, balasanku amat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk banyak berdoa sebagai bentuk bagaimana kita berusaha untuk selalu eling, selalu ingat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kamu kepadanya di waktu pagi maupun petang. Berzikir, bertasbih adalah satu bentuk kegiatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Al-Quran mengatakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, jawab, aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku kabulkan doa hambaku kalau dia berdoa kepadaku.
Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita tuntunan ketika menghadapi makanan pada saat-saat kita akan berbuka. Duduklah dengan tenang, bacalah doa di situ. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku mohon ampun padamu ya Allah. Aku mohon ridhamu dan surgamu, dan aku berlindung diri kepadamu dari marahmu, dari murkamu, dan juga dari nerakamu. Kalau belum beduk, baca lagi doa yang lain. Allahumma innaka afun, ya Allah engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta orang yang minta maaf. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Setelah itu kemudian beduk, ya kita bukalah di situ, kita berdoalah di situ. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Karena engkau aku berpuasa, dengan engkau aku beriman, dan dengan rezeki yang engkau berikan aku berbuka. Masya Allah. Orang-orang yang tidak lagi mau mendekatkan diri kepada Allah, yang tidak lagi mau berdoa kepada Allah, dia merasa dirinya sudah hebat, bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, sebagaimana yang digambarkan oleh Fir'aun. Aku adalah Tuhan. Itu adalah satu kesombongan yang luar biasa. Nah ini apabila orang sudah lupa, apabila orang sudah tidak lagi ingat kepada Allah, itu berarti dia telah lupa kepada Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan lahir batin, sehat walafiat, dapat menyelesaikan ibadah puasa ini sampai dengan selesai, dan kita beridul fitri, dan kita bersalaman kembali kepada fitrah. Kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Semoga Allah menerima semua ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah kama amara wa alzam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi ma adaa dhahrun wa adlam wa a'la mahallahum yawm asy-syafa'ati wa akram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi. Faqala azza min qail, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala al-baqiyatis sahabati wat tabi'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.